Shalom, saya Ferawati Sinaga dari kelas D Pendidikan Antropologi dari mata kuliah Antropologi Ekonomi yang diampu oleh Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, Esos MSc. Di sini saya akan membahas rencana skema simulasi model pengembangan daerah di Sidikalang berbasis kearifan lokal. Produk unggulan yang dikembangkan oleh masyarakat Sidikalang yaitu kopi sebagai produk unggulannya. Kopi adalah minuman hasil dari sebuah biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Di kota Sidikalang, kopi merupakan salah satu produk unggulan yang sudah banyak diketahui oleh beberapa daerah kota lainnya di Indonesia. Jenis kopi yang dikembangkan dan dihasilkan di daerah Sidikalang ini berjenis kopi robusta. Di daerah Sidikalang memang dikenal sebagai penghasil biji kopi robusta terbaik dengan memiliki kadar kafein yang tertinggi, yaitu mencapai 70-80%, di mana berada di kawasan Bukit Barisan dengan kombinasi kawasan yang sejuk dan dingin serta tanah yang subur yang membuat Sidikalang mampu menghasilkan salah satu kopi terbaik di Nusantara. Kopi Sidikalang memiliki cita rasa yang sedikit mirip dengan coklat. Tekstur dari kopi Sidikalang ini sedikit lebih kasar dari kopi Arabica. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan ini yang pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi produk unggulan di kota Sidikalang. Lalu, untuk mengetahui proses maupun cara penanaman hingga proses pengolahan pengemasan kopi sebagai produk unggul. Lalu, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam mendistribusikan produk unggul tersebut. Lalu, untuk mengetahui bagaimana tingkat perekonomian yang dihasilkan dari produk unggul tersebut. Dan terakhir, untuk mengetahui wujud pengembangan produk unggulan kopi Sidikalang. Kopi adalah hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk kopi dalam waktu yang cukup lama. Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia karena rasa dan aromanya mengikat perhatian bagi peminatnya. Minuman kopi ini juga bukan hanya digemari di kalangan Indonesia saja, melainkan juga digemari oleh beberapa negara lainnya di dunia. Minuman kopi digemari oleh segala umur secara turun-temurun, sebagaimana orang mengkonsumsi kopi sebagai salah satu minuman kegemaran. Sedangkan sebagian orang tidak menyukai kopi karena khawatir efek kopi terhadap kesehatan. Selanjutnya, dalam skema pengembangan produk unggul ini, ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, perlunya penyelesaian masalah terkait tidak stabilnya harga biji kopi dengan kopi yang sudah menjadi bubuk. Lalu, perlunya penyelesaian terkait mendapatkan biji kopi yang buruk dari para pengumpul kopi. Lalu, perlunya penyelesaian masalah terkait pemasaran kopi bubuk di Sidikalang. Masalah utama yang hendak diselesaikan adalah pada produksi kopi ini banyak produk-produk kopi lain yang palsu, namun menyamakan produksi kopi tersebut sebagai produk unggul yang berkualitas. Pada hal tersebut, maka tak jarang para konsumen mempersoalkan soal cita rasa dari kopi yang mereka konsumsi. Padahal, kopi yang dibelinya dari tempat yang salah atau kurang banyak dikenal oleh banyak orang. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut yang pertama, jika harga biji kopi tidak stabil dibandingkan dengan bubuk kopi yang mahal, maka masyarakat hanya tergantung pada peraturan pemerintah yang menetapkan harga yang kurang menurut masyarakat. Masyarakat petani kopi menginginkan harga biji kopi yang mereka sudah olah dengan baik memiliki harga yang setimpal dengan yang sudah seharusnya mereka dapat. Lalu, jika para kilang mendapat biji kopi yang tidak berkualitas, maka biasanya mereka melahnya dengan waktu yang cukup lama sehingga membuat biji kopi masih dapat diolah dengan baik. Lalu selanjutnya, untuk pengembangan produksi kopi, upaya yang dilakukan juga dengan menggunakan akses media sosial agar mempromosikan produk unggul kopi Sidikalang. Selanjutnya, strengths atau kekuatan dalam produk kopi ini memiliki jaringan pemasaran, sehingga konsumen tidak hanya datang dari wilayah desa, melainkan dari luar desa maupun luar kecamatan, bahkan sampai ke luar kota. Lalu kelemahan dalam pengemasan produk kopi ini sangat kurang menarik, sehingga pengemasannya cukup tidak diminati oleh masyarakat banyak. Selanjutnya, untuk peluang atau opportunities
meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan akan manfaat dari kopi ini. Lalu, masyarakat percaya bahwa kopi dapat menjaga kesehatan dan dapat menghambat virus ke dalam tubuh kita. Namun, tidak dapat terlalu banyak dalam mengkonsumsi kopi tersebut. Lalu, ancaman dalam pengembangan ini yang pertama, menurunnya konsumen akibat pekerja terlalu sedikit, sehingga sedikit lama dalam melayani konsumen. Lalu, adanya pengolah kopi milik orang lain yang dapat lebih cepat dalam melayani konsumen dan lebih menarik dalam pengemasannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ini adalah Ibu N. Situmorang sebagai pengumpul kopi, lalu para pekerja pengumpul kopi, serta masyarakat sekitar yang menjual biji kopi. Lalu, untuk pengembangan distribusi peran semua pihak, kegiatan distribusi adalah kegiatan yang melibatkan semua pihak. Distribusi tidak akan berjalan jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Sebagai contoh, ya juga sebaliknya. Bapak M. Malau berperan sebagai ketua kegiatan yang mengemukakan ide dan menganalisis usahanya. Dalam mendistribusikan produksi kopi, haruslah antara produsen dan konsumen berperan di dalamnya. Produsen tidak akan bisa mendistribusikan produknya jika tidak ada konsumennya. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai bagian skema pengembangan dalam produksi kopi sebagai produk unggul Sidikalang. Nah, langkah-langkah yang pertama, nama kegiatan, menganalisis usaha produksi mati, perkembangan produksi kopi Sidikalang, serta melakukan pertemuan untuk hasil-hasil dari produksi kopi tersebut. Kopi milik Bapak M. Malau. Lalu, membuat bagian tujuan dan sasaran dari produksi kopi. Selanjutnya, merancang kemasan untuk meningkatkan produksi kopi. Lalu yang terakhir, menganalisis dan mengamati perkembangan produksi kopi Sidikalang serta melakukan pertemuan untuk hasil-hasil dari produksi kopi yang akan dikembangkan. Kesimpulan dari pembahasan saya ini, kopi Sidikalang sebagai produk unggul se-Kabupaten Deri sudah terkenal di beberapa daerah. Pengolahan produk unggul ini mengikuti tahap yang begitu rumit hingga menumbuhkan sebuah produk yang unggul. Hingga saat ini, kopi Sidikalang masih sangat banyak peminatnya. Pemasokan kopi Sidikalang ini semakin hari semakin pesat sehingga menjadi produk unggul di Kabupaten Dairi. Pada zaman yang sudah berkembang ini, teknologi harus sudah semakin dikembangkan, terutama pada masyarakat pedesaan, agar dapat mengolah dan membuat usaha sendiri untuk membantu perekonomiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan pemerintah juga seharusnya semakin memperhatikan daerah-daerah pedesaan. Sekian hasil pembahasan saya. Terima kasih.